Bagaimana kabarnya? Baik juga kan? Alhamdulillah, hari ini Bu Guru akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang sikap baik yang harus dilakukan yang berkaitan dengan gambar di sini contohnya, ya. Yaitu tema 1, subtema 1, pembelajaran 6. Nanti kamu buka halaman 45 dan dilanjutkan sampai dengan halaman 49. Kamu nanti pelajari dengan baik-baik. Sekarang Bu Guru jelaskan, perhatikan dengan baik-baik anak-anak ya. Di sini untuk sikap baik yang harus kita lakukan yang sesuai dengan gambar ini adalah misalnya makhluk hidup itu selalu perlu makanan sehari-hari. Tentunya makanan yang sehat. Makanan yang harus dipilih adalah makanan yang bersih, yang baik, yang sehat, ya. Terus kita juga harus berdoa sebelum kita memulai untuk makan. Sesudah makan, kita juga harus berdoa kembali. Mengapa? Karena berdoa itu adalah upaya kita untuk merasakan ucapan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT atau kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ucapan syukur itu pasti kita nanti akan nikmat dan akan menambah kesehatan kita. Anak-anak, untuk selanjutnya, selain kita makan yang bergizi untuk menjaga kesehatan kita sehari-hari, maka kita juga perlu berolahraga ya. Perlu berjemur pada siang hari, pada pagi hari. Kalau pagi hari berjemur kira-kira jam berapa ya? Jam 7 sampai dengan jam setengah 9 ya. Untuk kesehatan kita, supaya kita terhindar dari penyakit, serta kita menambah vitamin D yang ada dalam tubuh kita. Juga menambah imun tubuh kita supaya kuat dan sehat. Karena di masa pandemi ini kita akan selalu menjaga kesehatan kita masing-masing. Tentunya makanan yang sehat, yang bergizi, yang bersih, sehingga tidak makan sembarangan. Selain itu juga minum yang banyak, susu, air putih, dan juga buah-buahan, supaya diri kita selalu dalam keadaan sehat. Nah, mengapa? Karena kesehatan kita adalah juga perbuatan bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Kita sudah diciptakan, sudah diberi upaya untuk bisa bergerak, untuk bisa berusaha, bernapas, belajar, dan melakukan kegiatan apapun yang kita lakukan. Itu semua adalah karena Allah, karena Tuhan. Nah, untuk menjaga tubuh supaya sehat tadi, kita maka harus banyak berolahraga. Nah, olahraga nanti bagaimana caranya? Kalau untuk menjaga kesehatan aja cukup berjemur di pagi hari sampai dengan kira-kira jam 9. Pasti tubuh kita akan merasa hangat, sejuk, dan kita akan merasa lebih sehat lagi. Bersyukur atas karunia keluarga yang diberikan oleh Tuhan. Kita lakukan dengan cara bersikap saling menyayangi kepada sesama. Sesama itu maksudnya kepada sesama manusia, kepada sesama ciptaan Allah. Kita harus bersyukur dengan cara misalnya berterima kasih atas pemberian Allah yang kita diberikan kepada kami berupa kesehatan tadi. Juga bersyukur cara berdoa tadi, berdoa sebelum makan, berdoa sesudah makan, berdoa sebelum mandi, dan sebagainya. Mengapa? Karena untuk melaksanakan tugas dari Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangan Allah tentunya. Bersyukur merupakan salah satu cara pengamalan Pancasila, yaitu sila yang pertama yang bunyinya apa Nana? Ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah merupakan sila ke-1 pada Pancasila, yang mana Tuhan sangat menyayangi makhluk-makhluknya, termasuk juga kita adalah manusia, hewan, tumbuhan yang ada di dunia ini adalah semua ciptaan Allah yang harus kita sayangi, harus kita syukuri. Karena tanpa ciptaan yang lain
lain, maka kita tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan yang lainnya. Contohnya tolong-nolong pada sesama. Terus membutuhkan lauk pauk, itu juga dari ciptaan Allah, misalnya ayam, binatang lainnya, sapi dan sebagainya yang kita akan gunakan untuk lauk pauk atau sayur mayur. Selanjutnya anak-anak, Bu Guru akan memberikan pelajaran matematika ya. Tolong diperhatikan di papan tulis ya. Di sini matematikanya sekarang akan kita bahas adalah penjumlahan pada bilangan yang nanti akan ada ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, supaya lebih mudah dalam mengerjakan, kita bisa menggunakan dengan cara bersusun pendek. Lebih mudah kita cara mengerjakannya, kita gunakan cara susun pendek. Contohnya 500 dijumlah dengan 450. Maka kalau dengan susun pendek yaitu ini satuan dengan satuan dulu dijumlah ke bawah. 0 dengan 0, 0. Kosong atau 0 dengan 5 tetap 5. Sedangkan ratusannya 5 dijumlah dengan 4 menjadi 9. Jadi 500 dijumlahkan dengan 450, maka jumlahnya mendapat 950. Di sini adalah satuan, ini puluhan, 9-nya ratusan. Sekarang saya lanjutkan dengan yang ada ribuannya anak-anak, yaitu 4100 dijumlah dengan 2500. Kita jumlah ke bawah. Kosong dengan kosong satuan, kosong. Puluhannya kosong dengan jumlah kosong, kosong. 1 ditambah 5, 6. Dan ribuannya adalah 4 dijumlah dengan 2, sehingga mendapatkan hasil 6.600 dari penjumlahan 4.100 dijumlah dengan 2.500. Di sini kalau nilai tempatnya seperti yang kemarin, di sini adalah satuan, kosongnya 1 puluhan, 6-nya ratusan, sedangkan 6 yang satunya adalah ribuan. Jadi ini penjumlahan yang menggunakan nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Sekarang Bu Guru punya contoh satu lagi, saya bikin lebih besar supaya kamu kelihatan ya anak. Yang ketiga adalah 3650. Kalau dimulai dari sini adalah satuannya kosong, puluhannya 5, ratusannya 6, dan ribuannya 3. Dijumlahkan dengan 4321. Satuannya 1, puluhannya 2, ratusannya 3, ribuannya 4. Maka kalau kita jumlah dari atas, satuan dengan satuan, kosong dengan 1 adalah 1. Sedangkan puluhannya 5 dijumlah dengan 2, 7. Ratusannya 6 dijumlah dengan 3 jadi 9. Ribuannya 3 dijumlah dengan 4 maka dapat 7. Sehingga jumlahnya 3650 dijumlah dengan 4321 maka hasilnya 7971. Sekian anak contoh dari Bu Guru. Untuk itu kamu pelajari dengan baik-baik dari halaman yang dijelaskan Bu Guru tadi, yaitu halaman 45 sampai dengan halaman 49. Hai anak-anak, Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga kalian semua tetap sehat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pakai tema. Silakan kalian buka halaman 45 sampai 47. Kalian perhatikan, ada perintah amati gambar berikut. Kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus dilakukan berkaitan dengan gambar tersebut. Kalian bisa lihat contohnya yang ada di buku itu. Ada gambar apa di situ? Kemudian kalian lihat contoh penjelasannya. Kalian baca.
Setelah kalian baca, kalian pahami hubungan antara gambar dan cerita di situ. Sekarang kalau sudah, kita lihat ke halaman selanjutnya, halaman 46. Itu ada gambar dan ada kotak penjelasan. Yang pertama tentang keluarga Siti itu, Siti dan kakak dan orang tuanya. Kira-kira apa penjelasannya? Ada yang tahu? Iya, di sini kan keluarga Siti sedang jalan-jalan ya, jalan pagi. Sekarang ini ada contoh dari Pak Ardi, silakan kalian simak. Makhluk hidup dapat bergerak. Manusia bergerak dengan cara berjalan atau berlari. Olahraga adalah salah satu cara menjaga kesehatan dan alat gerak agar tetap sehat. Menggunakan sandal atau sepatu untuk menjaga diri dari benda-benda yang dapat melukai. Nah, itu adalah contoh penjelasan dari keluarga Siti yang sedang jalan-jalan pagi. Sekarang kita lihat bawahnya ada anak yang sedang silau terkena cahaya matahari. Kita simak sekarang penjelasan contoh dari Pak Ardi. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang kedua ya. Kemampuan spontan tersebut Tuhan berikan untuk menjaga organ tubuh kita. Salah satu cara mensyukurinya, kita harus menjaga mata untuk tidak terlalu lama dan dekat saat menonton televisi, karena itu akan sangat merusak mata. Jadi, salah satu contoh peka terhadap rangsang, mata kita tidak bisa melihat cahaya yang terlalu terang ya. Jadi kita harus menjaga mata kita. Sekarang yang halaman 47 atas ada gambar keluarga besar ya, dari kakek nenek sampai cucu cicit mungkin ya. Kira-kira apa ya ini kalau gambarnya banyak? Tadi kan yang pertama keluarga Siti itu ciri-cirinya bergerak. Yang silau lihat matahari berarti peka terhadap rangsang. Kalau ini orang banyak berarti iya berkembang biak. Jadi penjelasannya seperti ini. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak untuk menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Nah, sekarang kita lihat bawahnya. Itu ada sebuah keluarga ya, pagi-pagi menghirup udara segar. Wah, gitu ya. Kira-kira ciri apa itu yang mereka lakukan? Bernafas ya. Makhluk hidup bernafas. Manusia membutuhkan udara yang bersih. Oleh karena itu, manusia perlu menjaga lingkungannya. Sekarang kita lanjut ke halaman 48 sampai 49. Kalian lihat di halaman 48 ada gambar ikan di bawah ya. Amati gambar ikan berikut ini. Di situ ada bilangan-bilangan yang ada di jumlah. Kemudian di halaman 49 perintahnya adalah selesaikanlah soal yang ada pada gambar ikan tersebut. Warnai dengan warna merah bagian tubuh ikan yang hasil penjumlahannya lebih dari 5.000. Warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Sekarang kita cek, kita hitung dari yang atas 500 tambah 500 berapa? Sama dengan 1.000. Jadi nanti bagian sirip atasnya kalian warnai dengan warna biru. Kemudian yang bawahnya sebelah kiri 4.000 tambah 900 sama dengan hasilnya berapa anak-anak? 4.900. Berarti nanti bagian itu kalian warnai dengan warna apa? Ya kuning, karena kan di bawah 5.000, kurang dari 5.000. Sekarang yang sebelah kanannya 3.100 ditambah 2.500 sama dengan ya 5.600. Berarti warnanya apa bagian itu? Merah. Sekarang sebelah kanannya 2.300 tambah 1.300.
Berapa hasilnya? 3.600. Berarti warnanya adalah kuning bagian itu nanti. Sekarang bagian ekor. Kita keserip dulu deh, keserip dulu di bawah. 700 tambah 700 sama dengan 1.400. Oke, berarti itu nanti warnanya kuning. Sekarang bagian ekor. 4.000 tambah 3.500. Berarti hasilnya 7.500. Nanti di situ dikasih warna merah. Sekarang yang bawahnya, ayo berlatih. Cobalah buat soal penjumlah dengan bahasamu sendiri. Terus yang kedua, mintalah temanmu untuk menyelesaikan soal tersebut. Jadi nanti kalian bikin soal cerita yang kaitan dengan penjumlahan dan langsung dibuat penyelesaiannya, dihitung ya. Ini Pak Ardi beri contoh, misalnya seperti ini. Saya diberi uang saku Rp5.000. Lalu ayah memberi uang saku tambahan 2.500 sebagai bonus karena saya rajin belajar. Berapa jumlah uang saku saya sekarang? Nah, langsung dihitung di sini penyelesaiannya. 5.000 tambah 2.500 disusun ke bawah. Hasilnya adalah 7.500. Ya, demikian anak-anak. Terima kasih ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Sekian anak-anak pelajaran dari Bu Guru hari ini. Semoga kamu sehat selalu, belajar yang rajin, dan semangat ya.